Oke, halo Pak Teddy dan halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran Sibernetika dengan membahas tentang tugas besar, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, proyek yang sudah kami kerjakan bersama-sama dengan judul Artificial Intelligence yang mengambil tema utama Machine Learning. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ray Immanuel Gristanto dengan NRP 237 2013 dan ada teman-teman saya Marco Rafael dengan NRP 237 2010, Wesley Advent dengan NRP 237 2014 dan Christian dengan NRP 237 2017. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas tentang seputar machine learning. Sebelumnya ada overview atau konsep dari machine learning itu sendiri dan pengaplikasiannya dalam kehidupan. Jadi machine learning ini mencakup banyak hal seperti contohnya deep learning, algoritma, learning atau pembelajaran itu sendiri, terus improve perkembangan teknologi yang ada, analisa atau analis, autonom, neural network, klasifikasi atau classification, dan juga data mining atau proses pengolahan data. Oke, untuk pengertiannya sendiri dari machine learning ini, machine learning is a subset of artificial intelligence that enables computer to learn from data and improve their performance without explicit programming. Apa itu? Jadi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran meski dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu, seperti ilmu-ilmu statistika, matematika, dan juga data mining, semua dikembangkan sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu harus diprogram ulang atau diperintah secara terus-menerus. Jadi ketika kita memberikan satu komen, machine learning ini akan mempelajari komen yang kita berikan itu secara terus-menerus dan akhirnya mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Nah, key point dari machine learning ini adalah yang pertama learning from data atau mempelajari hal struktur segala macam tentang data. Lalu yang kedua improving performance over time, selalu berkembang ya performanya berdasarkan waktu dan berapa lama dia belajar. Dan yang terakhir no explicit programming atau tidak ada pengulangan programming secara terus-menerus. Nah, kita akan membahas ada 3 tipe dari machine learning. Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua ada reinforcement learning, dan yang ketiga ada unsupervised learning. Nah, supervised learning, a type of machine learning where the algorithm is trained on a label data set. Oke, pengaplikasiannya biasanya ada pada image recognition, spam detection, ataupun regression analysis. Nah, jenis machine learning ini algoritmanya dilatih pada dataset berlabel. Misalnya kita bisa lihat di gambar, ketika kita menginput data 3 buah apel, akan ada model yang memprediksi bahwa benda ini atau item ini adalah apel. Nah, ketika kita menginput data lainnya, misalnya berbagai macam buah, ada 2 macam buah di gambar seperti apel dan pisang, machine learning ini akan memodelkan atau memetakan berdasarkan jenis atau klasifikasi dari buah itu. Jadi mana yang apel dan mana yang pisang, dia akan menghitung otomatis dan memisahkannya berdasarkan jenisnya. Itu adalah supervised learning. Oke. Nah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke unsupervised learning. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu unsupervised learning adalah suatu paradigma pembelajaran mesin di mana model mencoba untuk memahami struktur dalam data tanpa petunjuk eksternal tentang output yang diinginkan. Ada 2 tugas utama dalam unsupervised learning. Yang pertama ada klasterisasi. Klasterisasi adalah di mana algoritma mencoba untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan fitur. Ini membantu mengidentifikasi pola atau kelompok yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Lalu ada reduksi dimensi. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah fitur dalam data, tetapi tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi.
Ini membantu menghilangkan kelebihan kompleksitas dan noise dalam data. Contoh penggunaan unsupervised learning termasuk pengelompokan dokumen, berita berdasarkan topiknya tanpa label kategori sebelumnya, atau mereduksi dimensi fitur dalam gambar untuk memahami pola visual tanpa petunjuk khusus. Lalu kita masuk ke reinforcement learning. Reinforcement learning ini adalah paradigma pelajaran mesin di mana agen belajar membuat keputusan melalui interaksi dengan lingkungan. Tujuannya adalah agar agen maksimalkan total hadiah yang diterimanya dari lingkungan melalui serangkaian tindakan yang diambil. Proses pembelajaran reinforcement learning melibatkan 3 elemen utama, yaitu ada agen, ada lingkungan, dan juga ada hadiah. Agen ini adalah entitas yang belajar dari lingkungan dan mengambil keputusan. Lingkungan adalah konteks di mana agen beroperasi dan membuat keputusan. Hadiah adalah skor numerik yang diberikan kepada agen sebagai umpan balik atas tindakan yang diambilnya. Tujuannya adalah untuk memotivasi agen untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, agen belajar melalui trial and error. Ia mengambil tindakan, menerima hadiah atau hukuman berdasarkan hasil tindakan tersebut, dan berusaha untuk memperbaiki strateginya seiring waktu. Model reinforcement learning telah berhasil diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk permainan, robotika, dan pengelolaan sumber daya. Contoh penerapan reinforcement learning melibatkan pelatihan komputer untuk bermain permainan video seperti Go atau catur, di mana agen belajar untuk mengoptimalkan strategi bermainnya berdasarkan pengalaman dan hasil tindakan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep utama dalam machine learning. Yang pertama ada fitur engineering. Fitur engineering merupakan sebuah proses untuk mengembangkan dan memilih suatu fitur atau atribut di mana fitur ini akan digunakan untuk menggunakan dalam analisis data atau dalam melakukan pembuatan sebuah model machine learning. Yang kedua ada training and testing dataset. Data pelatihan nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai, sedangkan pengujian akan dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Yang ketiga ada model evaluation metric. Metrik membantu mengukur seberapa baik model machine learning prediksi target atau mengklasifikasikan data. Dan yang terakhir ada overfitting dan underfitting. Underfitting berarti model tersebut memiliki skor akurasi yang rendah pada data training dan data testing. Lalu sedangkan overfitting berarti memiliki skor akurasi tinggi pada data training, tetapi skor rendah pada data testing. Selanjutnya adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada healthcare, di mana ada disease prediction atau mungkin seperti dalam mendeteksi gejala-gejala penyakit yang ada pada manusia dan juga untuk obat dalam penyembuhan suatu penyakit juga. Dalam finance juga buat stock market dan yang marketing juga semacam advertising di mana ketika dalam sosial media apa yang kita buka dan di mana iklan muncul juga tersebut akan berhubungan dengan apa yang kita buka dalam sosial media. Selanjutnya ada masa depan dari machine learning yang didapat ada 5. Yang pertama ada the quantum computing effect, yang kedua ada the big model creation, yang ketiga ada distributed machine learning portability, yang keempat ada no code environment, yang terakhir ada the quantum computing effect. Ini adalah prediksi dari masa depan yang terhadap dari machine learning. Oke, sekarang jadi kita masuk ke bagian game. Pada bagian game sendiri ada 4 bagian, yaitu game 1, 2, 3, dan 4. Di setiap bagian gamenya terdapat 5 soal. Kita coba untuk masuk ke game pertama ya. Kalau kita masuk ke game pertama, maka akan ada pilihan play dan selesai. Jika kita klik play, maka masuk ke bagian soal.
Ini isinya soal apa yang dimaksud dengan supervised learning dalam machine learning. Jawabannya adalah B. Kalau jawabannya benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya akan kita coba untuk menyalahkan jawabannya ya. Nah, jika kita jawabannya salah, maka akan masuk ke bagian Anda kalah. Kalau kita klik bermain lagi, maka akan kembali ke tampilan game 1. Dan jika kita pilih selesai, maka akan ke bagian thank you. Untuk bagian-bagian sebelumnya sama, di setiap game ada pilihan play dan selesai. Jika menang, maka akan loncat ke halaman menang, dan kalah akan loncat ke halaman kalah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.